Nah, tiba-tiba si sosok itu nengok bang. Posisinya dia kayak nyampingin gua gitu bang. Nggak lama kemudian dia nengok sama si sosok ini saling tatap bang. Gua langsung kaget sambil nyebut astagfirullahaladzim. Lari gua langsung dari situ bang. Nah di situ adik gua merem tuh bang sambil pegangan gua erat banget pegangan. Nah adik gua juga nangis kejar di situ. Gua bilang udah diem jangan nangis. Lu udah mati, jangan ganggu warga kayak gini lah. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di telusur bareng gue John Arya. Gimana jadinya kalau kampung kalian diteror secara beruntun oleh sosok yang menyeramkan? Penasaran dengan cerita seperti apa? Saksikan terus telusur. Bang Goy, waduh ini gue penasaran nih, pengen denger ceritanya secara lengkap seperti apa nih. Oh Dan iya siap. sebelum gue denger ceritanya nih Bang Goy, situasi pada saat kejadian itu mencekamnya seperti apa sih Bang? Jadi pas saat kejadian tuh bang di sana tuh suasananya masih benar-benar perkampungan banget bang ya. Jadi jarak rumah ke rumah itu masih dijeda sama perkebunan. Kalau sekarang udah padat penduduk bahkan perkebunan pun udah nggak ada bang di sana. Pada tahun 2016 bulan April lah bang kalau nggak salah, umur 15 tahun. Gue dari SMP emang udah di rumah nenek gue. Rumah gue di Jakarta, jadi gue mau nggak mau tinggal bareng nenek gue. Sampai gue masuk SMA, gue masih di situ sampai gue lulus. Gue tinggal di situ nggak sendiri bang. Nenek gue cuma tinggal berdua sama kakek gue. Anak-anaknya udah pada pisah lah, karena udah berkeluarga. Nah di situ ada juga adik sepupu gue. Kebetulan adik sepupu gue dulunya emang rumahnya di samping rumah nenek gue. Semenjak pindah ke Jakarta, mau nggak mau kan dia tetap ngelanjutin di situ bang sekolah. Kondisi di rumah nenek gue bang pada waktu itu, rumah nenek gue ke rumah tetangga sebelah-sebelahnya itu masih berjauhan bang. Jadi masih dijeda sama perkebunan-perkebunan. Entah perkebunan pohon bambu, kayak pohon salak gitu. Terus yang kebanyakan tuh kayak pohon-pohon pinus gitu bang. Di bawah daerah rumah nenek gue tuh juga ada kampung bang, jadi kampung bawah. Nah kampung bawah itu dibatasin sama pos kamling. Pos kamling itu cukup terkenal dengan teror kuntilanaknya bang. Jadi kalau udah lewat dari jam 9 malam, itu orang nggak ada yang berani lewat. Tapi kalau dari pagi, siang, sampai sore itu orang masih berani lewat bang. Karena kan kalau kampung bawah itu buat ke jalan raya lebih deket lewat rumah nenek gue bang. Kalau dia lewat bawah tuh, dia muter bang jauh. Ya sekitar ada 10 menitan lah ke jalan rayanya ya kan. Kalau ke rumah nenek gue kan paling sekitar 5 menit 2 menitan, jadi deket gitu. Nah semasa gue tinggal di rumah nenek gue bang, gue punya tukang nasi goreng langganan lah. Kebetulan kan gue emang suka banget sama nasi goreng. Itu namanya Bang Joko bang. Dia sering mangkal di depan gang rumah nenek gue. Jadi rumah nenek gue ke depan gang itu sekitar 30 meteran lah. Nah itu depan gang itu langsung jalan raya. Jadi Bang Jokonya ini mangkal di situ bang. Kadang dia juga sering mangkal di depan masjid bang. Jadi masjidnya ini masuk ke gang arah rumah nenek gue, cuman sebelum rumah nenek gue ada belokan ke arah kiri. Nah arah kiri itu udah masjid. Jadi Bang Joko kadang kalau dari jam, dia sekitar abis maghrib, dari abis maghrib mangkal di situ sampai jam 9. Terus dia pindah dari jam 9 ke depan masjid. Dari sekitar jam 12-an sampai jam 1-an bang, dia mangkal ya kan. Abis itu kan kalau udah kelar, dia balik tuh bang. Setahu gue rumahnya itu, gue sempat ngobrol-ngobrol dikit yang waktu semasa gue kenal dia lah. Rumah itu ada di kampung seberang bang. Kampung seberang, jadi rumah nenek gua itu diseberangin sama jalan tol. Jalan raya biasa, terus agak kesana dikit ada jalan tol. Nah Bang Joko itu tinggalnya di sana bang. Sekitar jam 9 malam tuh bang, gua lagi main HP nih bang, di kamar sama adik gua. Sebut aja adik gua si Bagas bang ya. Si Bagas ini udah tidur. Gua masih main HP. Pas gua lihat udah jam 11-an. Tiba-tiba ada yang ngetok bang, pintu rumah gua, kencang banget. Nah di situ gua sempet mikir, udah jam segini,
siapa yang ngetok, siapa yang namu kan. Terus juga rumah nenek gue kan kondisi daerahnya begitu bang, serem. Gue nggak berani dong bukain ya kan, gue mikir-mikir dulu. Gue mau bangunin nenek gue, kasihan udah malam ya kan, sama kakek gue. Makanya gue mutusin, coba deh gue buka ya kan. Gue buka pintu kamar, cuman gue langsung buka pintu luar bang. Gue intip dulu di jendela, siapa nih. Pas gue intip, wah si Bang Joko nih. Kenapa Bang Joko? Tumben-tumbenan kan. Akhirnya gue buka, Bang Joko kenapa? Akhirnya dia tarik napas, kayak jeda berapa menit tuh. Akhirnya dia ngomong, bang, temenin saya deh ngambil gerobak di pos kamling. Gue sempat bingung kan bang, karena kan setahu gue rumah Bang Joko di seberang tol tuh, perkampungan seberang tol. Kok tiba-tiba Bang Joko lewat pos kamling? Kan gue tanya, pos kamling mana bang? Itu yang di bawah deh. Gue mikir lagi, yang di bawah. Akhirnya gue langsung to the point lah kan. Abang ngapain ke situ? Emang abang keliling sampai bawa-bawa sekarang? Gue tanya gitu kan. Enggak, jadi gini deh. Abang baru pindah 2 hari yang lalu. Nah, abang baru jualan lagi nih malam ini. Nah, pas abang mau pulang lebih awal dari jam sebelumnya kan abang pulang jam 12 jam 1. Nah, pas abang pulang dari jauh abang lihat tuh kok ada cewek duduk di dalam pos. Abang sempat berhenti, sempat mikir udah jam segini terus daerahnya gelap ya kan, sepi. Kok ada cewek yang berani duduk di pos sendirian? Nah, akhirnya Bang Joko pelan-pelan tuh bang, jalan pelan-pelan, ya sekitar 5 meter lah langkahnya masih pos itu. Bang Joko ini akhirnya berhenti tuh, karena apa? Si cewek ini nangis. Bang Joko makin heran tuh di situ. Akhirnya disamperin lah Bang Joko, tanya, Mbak kenapa nangis? Udah malam-malam kok masih di sini? Kan di sini rawan gitu sama kuntilanak. Terus si cewek ini sempat diam bang, sempat diam. Tiba-tiba Bang Joko nanya lagi. Dia kan inisiatif tuh pengen nawarin nasi goreng karena kan merasa kasihan atau gimana lah ya kan. Mbak mau nasi goreng nggak? Kalau mau nanti saya buatin. Buat Mbak nggak usah bayar deh, saya kasih gratis. Nah tiba-tiba pas Bang Joko mau bikinin nasi gorengnya, si cewek itu nengok sambil ketawa. Bang Joko kan kaget tuh, langsung spontan nengok ke arah si ceweknya ini. Si cewek ini berubah bang, jadi sosok kuntilanak. Langsung tuh Bang Joko tanpa pikir apapun saking paniknya dia lari bang. Dari pos itu kan di sampingnya kayak pohon-pohon kebun-kebun gitu. Nah itu cuma ada rumah tetangga gua sama rumah nenek gua bang. Jadi jedanya tuh agak jauh. Nah makanya Bang Joko bingung, ini mau kemana, mau kemana. Nah kebetulan rumah nenek gua emang terang bang. Akhirnya dia ke rumah nenek gua ngetok-ketok. Akhirnya gua bilang, tadi dulu bang, gua kalau sendiri nggak berani bang. Kalau mau gua ajak adik gua. Terus Bang Joko bilang, yaudah nggak apa-apa nanti abang kasih nasi goreng deh 2 bungkus. Nah karena gue abang kebetulan lagi lapar bang, akhirnya gue yaudah deh. Gue panggil adik gue masuk kamar. Itu lumayan lama bang, sekitar 10 menitan gue panggil adik gue. Karena kan emang dia kalau udah tidur susah banget dibangunin. Gue bangunin, gas, bangun gas. Nggak bangun-bangun tuh bang. Akhirnya gue teriak, lu mau nasi goreng nggak? Bangun tuh, langsung di mana bang? Akhirnya gue sama adik gue ke depan tuh, dibangun. Tanya lah Bang Joko, iya, yaudah bang mana nasi goreng? Adik gue nanya kan, emang dia kan masih kecil ya, beda 3 tahun sama gue. Terus gue bilang jelasin, kita anterin Bang Joko dulu ngambil gerobaknya. Di mana bang? Adik gue nanya, di pos kamling. Adik gue sempet takut tuh, karena kan dia dengar cerita itu kan dari nenek gue kan. Enggak bang, takut ada ini kuntilanak. Udah nggak ada apa-apa, gue ngeyakinin dia bang, karena kan kita bertiga tuh. Gue yang ngeyakinin dia, gue bilang, lu mau nasi goreng nggak? Dia sempat diam, akhirnya yaudah bang ayo. Akhirnya gue bertiga jalan tuh bang. Nah pas gue keluar rumah gue kan, dari rumah nenek gue ke pos kamling itu kan sekitar 30 meteran lah bang ya kan. Akhirnya gue jalan bertiga nih bang, sama adik gue, sama abang tukang nasi goreng sama adik gue. Kan posisinya gini bang, kalau ke kiri kita ke jalan raya, kalau ke kanan nah itu ke kampung bawah. Nah itu kampung bawah kan perbatasan pos kamling. Kira gue ke kanan, gue jalan. Nah sepanjang jalan itu bang, gue bertiga-tiga kayak orang ketakutan bang. Karena kan gue juga masih kecil, belum berani apa-apa. Nah, apalagi adik gue sampai megang kencang banget kan. Nah, sambil gue tenangin, tiba-tiba ada angin, bang. Itu angin kayak angin puting beliung, muter-muter di kita doang. Nggak kemana-mana tuh angin. Pas sampai pos, tiba-tiba kita nyium tuh, bang. Kayak wangi-wangian gitu. Itu wangi bener-bener nyengat, wangi kembang, bang. Nggak lama wangi kembang, berubah jadi kayak wangi bangke-bangke gitu, bang. Di situ adik gue mau nangis, gue bilang, udah nggak usah takut, kalau takut pegangan aja. Akhirnya Bang Joko ngambil gerobaknya,
Gue bertiga tuh jalan bang, nyebrangin pos kamling itu. Di depan pos kamling itu kan sekitar ya 10 meteran lah. Itu ada pertigaan bang. Nah pertigaan itu ada lampu jalan. Penerangan satu-satunya di situ bang. Situ akhirnya kita berhenti bertiga. Akhirnya tuh Bang Joko bikinin nih bang, bikinin nasi goreng buat kita 2 bungkus. Sambil Abang Joko bikin, gue nenangin adik gue ya kan. Terus tiba-tiba Bang Joko bilang, kayaknya abang minta temenin deh setiap hari kalau pulang. Nah di situ gue mikir lagi bang, waduh berat juga nih kan gue bilang gitu. Udah jam segini nganterin abang tukang nasi goreng mulu kan setiap malam, apalagi itu kononnya kan kuntilanak gitu. Gue sempet takut kan, karena kan gue harus balik lagi tuh bang ke rumah nenek gue lewatin pos kamling itu kan. Gue mikir, terus adik gue nyeletuk tuh bang. Ya udah bang, nggak apa-apa, lumayan nasi goreng gratis kan setiap malam. Mau nggak mau kan, akhirnya gue ngiyain tuh omongan abang Joko. Ya udah bang, ntar kalau abang lewat depan rumah saya, ketok aja pintu rumah. Tapi kasih tanda bang, bunyiin piring atau apa gitu biar saya tahu kalau itu abang. Siap deh. Akhirnya setiap malam gue bakal nganterin si abang tukang nasi goreng ini nih bang. Nah singkat cerita kan nasi goreng selesai nih bang. Lumayan lama sih, sekitar 20 menitan gue nunggu tuh. Gue akhirnya abang nasi goreng ke sana, gue arah balik nih bang sama adik gue. Adik gue ketakutan, bang gimana bang. Pokoknya lu kalau ada apa-apa jangan dilihat. Lu kalau takut peluk gue aja, pegangan gue merem gitu. Kira gue sama adik gue jalan. Pas gue sampai di pos kamling, itu wangi-wangian masih kecium bang. Wah di situ karena gue posisinya kan jadi kayak abang ya. Akhirnya gue sosok berani lah di situ ya kan. Sekitar 5 menitan lah bang gue jalan tuh sama adik gue, karena kan gue jalan cepet ya. Gue masuk ke rumah, gue tutup pintu, gue kunci. Nah nggak lama dari situ kayak ada suara kuntilanak bang, ketawa. Terus adik gue bilang, bang apaan tuh? Udah gak usah takut, udah kita makan aja. Akhirnya gue makan tuh bang. Gue makan, kelar makan, gue cuci muka dulu sama adik gue bang. Karena gue bilang cuci muka dulu biar gak kebawa mimpi. Takutan ntar lu mimpi yang enggak kan gue gitu. Nah singkat cerita gue tidur tuh sama adik gue bang. Nah pas paginya sekitar jam 7 gue lagi sarapan tuh bang. Kan gue mau berangkat sekolah tuh, gue lagi sarapan. Gue iseng-iseng nih nanya sama nenek gue bang, soal si kuntilanak ini yang ada di pos. Nek, itu gimana ceritanya sih, kok di pos itu ada kuntilanak sampai orang-orang nggak berani lewat kalau udah lewat dari jam 9 malam. Nah nenek gue sempet diem nih bang, udah kamu makan aja, nggak usah ini, ntar kalau kamu tahu takut lagi. Akhirnya gue makan tuh bang. Kelar makan, gue nanya lagi kan, emang gue batu kan anaknya kan, gue nanya lagi, kepo lah, penasaran. Akhirnya nenek gue cerita tuh bang, duduk samping gue sama si Bagas. Kakek gue kan udah kerja, berangkat kerja ya kan. Akhirnya nenek gue duduk samping gue, dia cerita bang. Jadi dulu tuh sekitar tahun 90-an itu ada kembang desa lah, dibilangnya gitu bang, kayak cewek tapi paling cantik di situ. Jadi cewek itu banyak diincar sama laki-laki daerah situ dulunya bang. Tapi si cewek ini kayak orangnya tuh kayak orang tipikal nutup diri bang. Jadi nggak berbaur sama orang-orang gitu, apalagi sama laki-laki kan. Walaupun sering digodain gitu. Nah di situ kan ada juga salah satu juragan bang ya. Nah akhirnya si juragan ini ngelamarin anaknya sama si kembang desa ini bang. Pas datang ke rumah ditolak bang, kan ada penolakan dari si cewek. Ternyata si cewek ini punya pacar bang, atau punya pasangan. Nah pasangannya ini merantau ke kota, nggak balik-balik sampai sekarang ya kan. Kata nenek gue gitu bang. Nah akhirnya pas kejadian dia di penolakan itu, selang berapa hari, 3 harian lah, tuh si cewek berubah bang sifatnya. Dia sering keliling kampung tapi kayak pandangan kosong, kayak nggak mandi gitu bang penampilannya. Warga curiga kenapa kok pas juragan si A lah kelamar buat anaknya, kok tiba-tiba gara-gara penolakan si cewek ini begini kondisinya gitu kan. Nah akhirnya warga ada yang tanya kan ke orang tuanya si cewek, katanya ngalamin depresi atau apa. Tapi yang bikin anehnya bang, yang bikin warga curiga ini kayak dipelet atau diguna-guna lah ya kan bahasanya. Si cewek ini sambil jalan keliling kampung, itu sambil nyebut nama si anak juragannya bang. Akhirnya lumayan lama tuh bang, tiba-tiba si cewek itu gak ada kabar. Nah kebetulan semasa hidupnya si cewek itu sering duduk di pos kamling itu bang. Udah lama gak ada kabar, warga bingung, ini kemana ya kan, udah lama gak kelihatan. Orang tuanya juga nyariin, gak tahu kemana anaknya ya kan. Di suatu pagi hari sekitar jam 6-an, tiba-tiba salah satu warga yang mau berangkat kerja ngelihat cewek. Nah posisinya tuh talinya ngiket di leher bang, leher kayak lidahnya tuh udah keluar gitu, terus matanya melotot. Itu pakai daster,
kayak daster kembang-kembang gitu warna putih bang. Nah pas warga udah pada berkumpul nih bang, karena si warga ini teriak ya kan, manggil warga yang lain, kan gak ada yang berani nyentuh nih bang si cewek ini. Akhirnya dipanggil lah Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz nyuruh warga yang lain buat bantu turunin. Ternyata pas dilihat mukanya tuh si cewek si ini yang kembang desa dulunya, yang sempat depresi. Akhirnya heboh tuh bang, heboh. Terus keluarganya nangis pas tahu anaknya tuh meninggalnya karena udah lama hilang bang. Pas ditemuin tau-tau. Nah kata nenek gue juga dari awal kejadian si cewek ini selang seminggu akhirnya timbullah teror kuntilanak bang. Kalau kuntilanak biasa kan kayak cuma nampakin, ketawa, hilang bang. Tapi ini enggak. Kuntilanak ini disamperin, dia malah balikin muka, malah ngejar bang. Sampai orang itu bener-bener kayak ketakutan terus kayak ngalamin jatuh, kecelakaan kecil gitu bang. Makanya kuntilanak ini disebut kayak kuntilanak jahil sama kampung rumah nenek gue itu bang. Nah akhirnya ngeliat jam juga udah waktu gue berangkat sekolah, akhirnya gue berangkat sekolah tuh bang. Terus pas malamnya gue ingat kata-kata abang nasi goreng kan. Setiap malam gue nganterin dia. Akhirnya gue sama si Bagas, gue gak tidur nih bang. Pas gue lihat jam, itu ternyata udah jam 10 malam ya kan. Kalau nasi goreng belum lewat. Akhirnya gue tunggu lagi tuh bang. Gue tunggu sama si Bagas. Nah gue nunggu itu di depan TV bang sambil main HP. Nah kebetulan kamar gue tuh pas banget belakangnya tuh TV. Jadi pas masuk pintu masuk dari luar, itu udah kamar gue, kamar pertama. Nah pas jam 11 malam nih bang, tiba-tiba gue dengar kentingan suara piring nih bang. Gue mikir, wah kayaknya Bang Joko nih. Nggak selang berapa lama, sekitar 2 menit lah, tiba-tiba Bang Joko ngetok, manggil gue, Dek. Akhirnya gue masih Bagas keluar nih bang, adik gue. Ya bang, kita udah siap nih. Terus akhirnya gue sama adik gue singkat cerita jalan nih bang, bertiga. Dorong gerobak, nah pas gue dorong gerobak tuh, biasa aja bang, kayak merinding-merinding biasa. Emang kan suasananya gelap ya. Jadi lampu penerangannya tuh cuman ada di lampu jalan yang di ujung pertigaan itu. Gue jalan lewatin pos kamling. Nah pos kamling itu gelap gulita bang. Ternyata nasi goreng buat kita udah disiapin bang. Pas gue sama tukang nasi goreng pisah nih bang, karena kan udah disiapin jadi kita nggak perlu nunggu lama lagi dibikinin. Kita jalan, feeling gue udah gak enak nih bang. Gue jalan pelan tuh sama adik gue. Si Bagas nggak terlalu takut karena kan emang awal kita jalan nggak kejadian apa-apa tuh bang. Pas mulai deket tuh sekitar 2 langkah lagi mungkin ya, itu gue nyium bang, aroma wangi kembang makin nyengat. Pas sampai depan itu jelas bang, di situ bang gue ngeliat sosok kuntilanak. Adik gue langsung merem saking ketakutannya. Gue cuman diem kaku. Adik gue ngomong nih bang, si Bagas, bang itu gimana, sambil gemeter kan, itu kuntilanak bang. Gue saking lemesnya kayak kaget gitu, sok pertama kali seumur hidup bang baru ngeliat kan sosok kuntilanak kayak gitu bentukannya. Tiba-tiba kuntilanak tuh nengok bang, nengok sambil ketawa. Di situ gue kayak baru orang kayak sadar gitu, kayak sadar gitu bang. Langsung gue lari sama adik gue, karena adik gue kecil, adik gue gendong bang. Karena kan gue nggak mikir itu kuntilanak apalah, gue gendong adik gue lari. Itu gue bener-bener kayak keringet dingin, pucet, gue ketok-ketok tuh. Padahal pintu nggak dikunci bang, rumah nenek gue nggak dikunci. Gue kayak orang panik, gue ketok-ketok. Akhirnya nenek gue keluar bang. Ada apa? Kenapa? Itu nek, gue bilang kan, kuntilanak. Udah masuk. Nenek gue suruh masuk kan. Akhirnya gue masuk. Mau nggak mau dari mana? Kan nenek gue belum gue ceritain nih bang. Kalau gue nganter tukang nasi goreng, itu nek. Jadi setiap malam aku sama Bagas nganterin si abang nasi goreng, Bang Joko. Karena Bang Joko udah pindah kan ke bawah. Gitu, iya. Nah Bang Joko nggak berani karena sempat ditampakin. Jadi dia minta temenin nih sama aku sama si Bagas. Kalau gitu mah kamu bilang kakek. Akhirnya nenek bilang gitu kan, bilang kakek jangan sendirian, nggak apa-apa nek. Orang cuman deket kok, gue bilang gitu kan. Ya sekarang kan begini. Nenek gue kayak sempat baca-baca minum gitu bang, ya kan, baca-bacain minum. Kebetulan kan nenek gue juga ngerti lah hal-hal begituan bang ya. Kira gue sama Bagas disuruh minum nih bang, suruh minum. Gue agak sedikit tenang nih bang. Kira gue masuk, sama si Bagas gue tidur bang. Si Bagas masih kayak orang takutan di dalam bang, karena kan dia kayak trauma gitu. Kalau gue ya gue biasa aja lah, maksudnya udahlah cukup situ aja takutnya kan gitu. Nah adik gue bilang, bang ini kalau setiap malam kayak gini gimana bang? Yaudah nggak apa-apa. Masa ya dia mau setiap hari nampakin, kan gue bilang gitu. Mungkin kita lagi sial aja hari ini ditampakin, perkenalan kali, kan kita nggak pernah lihat, kan bilang gitu kan bang sama adik gue. Ya udah nasi gorengnya kita makan besok aja buat sarapan. Taruh aja dulu ngasih makan kalau emang masih takut. Kira
nasi goreng gue taruh sama adik gue tidur tuh bang, singkat cerita gue tidur, besokannya gue bangun, kayak biasa lah. Pas kejadian itu, pas gue bangun, adik gue sakit bang. Ternyata si Bagas tuh badannya panas, demam. Gue langsung panggil nenek gue, nama nenek gue dibawa berobat tuh, bawa berobat pulang. Nah, gue juga nggak sekolah bang, karena kan gue juga agak lemas juga gitu, tapi nggak separah si Bagas kan. Kira gue berdua sama si Bagas nggak berangkat sekolah, gue libur izin. Akhirnya gue dinasehatin sama nenek gue, lain kali kalau mau nganterin abang nasi goreng, panggil kakek, biar ditemenin sama kakek, jangan sendiri-sendiri aja jalan. Kalau kayak gini kan nenek juga yang repot. Akhirnya gue nurut aja tuh bang. Nah singkat cerita, balik lagi nih bang ke malam, ya kan. Kayak biasa lah rutinitas nganterin si abang nasi gorengnya. Nah sekitar jam 11 kayak biasa dia lewat, 11 lewat, ngetok tuh bang pintu rumah gua. Dia manggil-manggil gua ada di ruang TV sama kakek gua bertiga tuh sama si Bagas. Pas gua mau bangun, mau buka pintu, kakek gua bilang, udah kamu sini aja biar kakek aja yang nganterin. Nah udah, terus dibuka tuh pintu sama kakek gua. Abang Joko kaget, kek gitu, nyapa kakek gua kan. Iya, udah anterin kok. Iya kek, ini anak doang bisa nganterin, sakit. Soalnya di kemarin habis lihat penampakan di pos. Ditanya, penampakan kuntilanak kek? Iya, kuntilanak yang kamu lihat waktu itu. Akhirnya dia minta maaf Bang Joko. Ya udah tuh dianterin sama kakek gue, singkat cerita bang. Terus gue dibawain tuh nasi goreng 2 bungkus sama kakek gue. Kata kakek gue, nih upah dari Bang Joko buat kamu, katanya biar cepet sembuh. Gue ketawa-tawa itu sama adik gue kan, si Bagas. Terus gue tanya, kakek nemuin apa? Nemuin kuntilanak kagak di situ ya kan? Ah nggak ada, sepi. Kakek lewat mah pada takut nih, nggak ada yang keluar. Makanya kakek gue asli situ bang. Kira yaudah tuh gue makan sama adik gue nasi goreng. Gue ditungguin tuh sama kakek gue. Kakek gue nggak tidur. Selesai gue makan nasi goreng, gue sama kakek gue sama adik gue juga disuruh bang langsung tidur, nggak usah begadang-begadang lagi ya kan. Terus kira-kira sekitar jam 12:30 lah bang. Nah pas tidur itu bang, gue kayak mimpi atau rep-repan gitu bang. Gue kayak ngeliat kuntilanaknya itu masuk lewat jendela bang. Kan gue kamar utama bang ya. Jadi jendela, jadi pas buat gue ngadep keranjang gue ngadep jendela bang. Kuntilanak itu depan gue. Nah gue kayak pengen teriak, pengen bangun nggak bisa. Gue rep-repan. Sampai gue kesel sendiri. Ini gimana bangunnya gimana? Semakin deket tuh bang kuntilanak, kayak bener-bener udah pengen nindiin badan gue bang. Terus tiba-tiba jatuh pakai gimana gue nggak ngerti. Gue kayak bangun bang. Tuk. Tarik nafas. Cuma mimpi gue nyalain lampu tuh bang. Jadi gue biasanya gue tidur sama adik gue tuh matiin lampu bang, matiin lampu kamar, karena kita emang sukanya gelap-gelapan kalau tidur gitu. Akhirnya gue nyalain tuh, gue parno kan, takut gitu. Nah alhamdulillah tuh bang sampai pagi nggak ada lagi tuh bang mimpi ya. Gue tidur sampai pagi tuh bener-bener aman sih. Akhirnya selang berapa malam gue tungguin si abang tukang nasi goreng ini, Bang Joko, jarang lewat bang. Nah kan gue sempet nanya-nanya sama adik gue, Bang Joko kira-kira kemana ya? Kok udah 3 malam ini Bang Joko nggak lewat? Gue juga nggak tahu bang. Mungkin dia udah nggak keliling sini atau dia udah nggak tinggal sini kali. Adik gue bilang gitu kan. Singkat cerita pas paginya nih bang, pas gue lagi makan sarapan, nenek gue pulang nih bang dari warung. Nah pas nenek gue pulang dari warung nih, nenek gue cerita nih bang ke gue sama si Bagas, katanya warga lagi diteror nih sama hantu tukang nasi goreng. Akhirnya gue kayak kaget gitu kan bang. Gue bilang nih, hantu tukang nasi goreng kayak gimana? Tukang nasi goreng yang sering kamu anterin pulang lewatin pos kamling. Si Bang Joko iya Bang Joko, siapa lagi, kan nggak ada lagi. Itu meninggal udah 3 hari yang lalu. Serius gue tanya, meninggal kenapa katanya orang-orang sih tadi bilang kecelakaan. Kecelakaan di mana? Kayak banyak nanya lah, kayak wartawan gue nanya terus. Di pinggir jalan tol yang dulu dia tinggal di situ. Nah nenek juga dengar tadi kata orang-orang sih dia kecelakaannya ketabrak truk. Pas dia mau arah balik itu sekitar jam 1 malam di pinggir jalan tol itu, dia sambil bawa gerobak nih mau arah pulang. Entah itu truk ngantuk apa gimana, Bang Joko udah sempet minggir tapi tetap kena tabrak sama si truk. Akhirnya Bang Jokonya mental, meninggal di lokasi, di tempat. Nah setelah gue dengar cerita dari nenek gue tuh bang, gue kayak shock, kaget, diem sejenak tuh bang. Gue sama si Bagas, gue lupain itu karena kata nenek gue juga udah dimakamin kan. Pas malam nih bang, pas malam gue lihat jam udah jam 11 nih bang. Gue denger ting 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 ting. Nah kebetulan gue sama adik gue lagi main HP nih bang di kamar ya kan. Gue bilang sama adik gue, Gas lu denger gak kayak suara kentingan piring nasi goreng? Lu tahu kan itu kayak suara siapa? Adik gue kayak ngangguk doang tuh bang.
Nah gue tungguin nih bang, biasanya kalau dia bunyi kentingan sekitar 2 menitan dia ngetok nih. Gue liatin jam, bener ya bang, pas banget di 2 menit itu dia ngetok bang. Tok tok tok, cuman beda ketokan dia agak lebih keras. Terus nggak ada jedanya. Sekitar 10 menitan tuh baru berhenti bang. Gue di situ sama adik gue ketakutan. Gue nggak berani keluar kamar. Tiba-tiba ada yang manggil bang, Dek, kayak beda lah sama suara kayak biasa dimanggil. Gue mikir, wah Bang Joko nih. Gue sama adik gue udah parno kan, karena gue mikir aneh-aneh. Tapi kan gue mikir lagi, Bang Joko udah meninggal. Terus siapa? Gue bilang gitu. Bunyi lagi bang ketokan, lama juga sekitar 5 menitan. Gue semakin takut di situ. Akhirnya gue ngintip tuh, kebetulan kan jendela kamar gue bisa nyamping ke pintu nih bang, pintu masuk rumah. Gue ngintip, di situ nggak ada siapa bang. Tapi ketokan masih bunyi bang. Wah, gue panik, gue nyalain lampu, gue tidur sama adik gue. Pas pagi gue gak ngomong apa-apa, kayak biasa gue sarapan sama nenek gue. Terus gue tanya sama nenek gue kan, semalam nenek denger gak ketokan pintu kenceng banget? Nenek gue bilang, gak ada yang ngetok. Emang kalian dengar siapa yang ngetok? Dengar nih kenceng banget. Nah ada juga panggilan, nah dia kayak Bang Joko, kayak manggil kayak nama kita biasa gitu. Pas aku intip di jendela, ternyata gak ada sosoknya nih. Tapi kamu gak kenapa kan? Tanya nenek gue. Apa-apa nih? Ya udah, berangkat sekolah kan. Singkat cerita, malam lagi nih bang, sampai 4 hari ke depan bang, itu teror terus-terusan bang. Biasa pas gue lagi melek nih, lagi main HP, bunyi lagi bang ketokan. Karena gue udah tahu itu Bang Joko, akhirnya gue sama adik gue nggak berani ngintip, nggak berani bukain pintu bang. Gue langsung taruh HP, gue tidur nih. Pas paginya nenek gue ngasih tahu lagi nih bang. Nah dek, semalam pas Samsul ditampakin nih sama si Bang Joko, tukang nasi goreng keliling. Pas Samsul tukang ronda, iya pas dia lagi ngeronda, kata nenek gua, dia ngeliat gerobak nasi goreng nih bang di pos kamling yang udah gelap itu ya kan, nggak kepake lah. Nah akhirnya disamperin tuh, karena kan dia tahu mitos itu ada kuntilanak, tapi dia dengan emang kewajiban dia sebagai sis kamling keliling gitu kan, ya udahlah diberani diri sambil bawa senter. Itu dia jalan pelan-pelan bang, dari pas masuk gapura rumah nenek gua dia jalan pelan-pelan bang. Kata dia itu lumayan lama saya jalan ke pos itu, padahal jaraknya nggak terlalu jauh, tapi saya lama banget karena saya kayak takut gitu kan, katanya gitu. Dibilang ini tukang nasi goreng siapa, orangnya nggak ada, jadi cuma gerobaknya doang bang di pos, karena dia emang kewajibannya ngejaga kan ya. Kira ditungguin tuh bang, ditungguin sama Pak Samsul ini gerobaknya. Dia sambil ngerokok sambil jagain itu gerobak di pos ya kan. Dia nggak takut ada kuntilanak apa enggak. Sekitar 30 menitan tuh lumayan lama bang, setengah jam. Dia kan duduk malingin arah dari rumah nenek gue bang. Jadi dia madep ke yang pertigaan lampu jalan itu. Ada yang nempok manggil Pak, kaget. Pas dia lihat, wah itu bang, katanya pingsan di situ Pak Samsul. Pas dia lihat tuh wujudnya wujud si Joko dengan berlumuran darah bang. Karena dia tahu si Joko udah meninggal, makanya dia kayak kaget tuh langsung pingsan di situ bang. Sampai pagi akhirnya ditemuin sama warga. Nah disitulah Pak Samsul akhirnya cerita sama warga, akhirnya heboh tuh bang. Itu pengalaman si tukang ronda bang, Pak Samsul, yang nenek gue ceritain. Nah nggak lama dari itu kan gue kayak biasalah sekolah. Terus nah pas malamnya biasanya nih bang, itu ada suara ketokan piring sama ketokan pintu. Tapi ini kok tumben nggak ada gitu kan. Kira gue sama adik gue tidur nih bang, tidur. Nah nggak lama gue kebangun bang, kayak ngendusin lah sekitar jam 2. Entah gue ngelindur atau gimana, tiba-tiba gue buka pintu bang. Gue buka pintu, nah di depan tuh ada tukang nasi goreng. Kan gak ada gerbangnya, langsung jalan raya. Si abang nasi goreng ini nyamperin. Tapi gue kayak orang gak sadar kalau itu Bang Joko ngasih nasi goreng. Tapi diem bang, ngasihnya diem. Dia ngasih ke gue, kira gue masuk bang ke dalam. Udah nasi goreng gue taruh gitu aja, gue taruh gitu di depan TV. Gue balik ke kamar, gue tidur. Nah besok paginya nih bang, pas gue bangun tidur, gue ditanya sama nenek gue, itu nasi goreng dari mana? Kamu semalam beli? Soalnya tadi nenek ngeliat bungkusan di depan TV, terus nenek buka, ternyata nasi goreng isinya. Terus nenek tanya kakek juga, kakek bilang enggak, kakek nggak beli. Kata kakek si ini kali, si Yoga sama Bagas beli semalam. Akhirnya gue ditanya tuh bang. Nah gue bilang, Yoga sama Bagas juga udah tidur nek, jam 11 tuh.
nggak kemana-mana lagi. Nenek gue diem tuh bang, terus nasi goreng dari siapa gitu kan. Sama nenek gue dibuang tuh bang nasi gorengnya, nggak dimakan. Karena kan nggak tahu dari mana dibuang nasi gorengnya. Gue libur Sabtu Minggu tuh gue sekolah libur bang. Pas nenek gue pulang nih dari warung, dia dengar cerita lagi bang. Katanya ada warga lagi yang diteror. Nah kali ini bapak-bapak pulang dari kantor. Dia pulang itu jam 10, mau jam 11-an lah bang, jam 11 malam. Betulan dia emang lagi lapar bang. Dia niatnya emang mau nyari tukang nasi goreng kan. Dia kan rumahnya di kampung bawah bang. Karena dia orangnya sedikit kayak orang berani gitu bang, nggak percaya hal begituan. Dia lewat tuh bang. Dia lewat situ, ada tukang nasi goreng mangkal di pos kamling. Dia beli, katanya sih pas dia beli itu ya lumayan lama sih bang, sekitar hampir setengah jam. Itu nggak ada hal-hal yang aneh bang, kayak biasa aja tuh. Si abang ngelayanin, si bapaknya mesen, tapi pas bapaknya mesen tuh sepanjang dia mesen nggak ada sautan apapun bang dari si tukang abang nasi goreng ini. Diam aja, mukanya kayak pucat. Tapi bapak ini nggak curiga kan, karena dia orang baru ternyata bang. Dia nggak tahu si abang nasi goreng ini, tukang nasi goreng ini kan. Nah kata nenek gua, katanya si bapak ini bener ditampakinnya setelah dia mau bayar. Dia kan makan di tempat nih bang, dia makan di tempat sampai habis tuh nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Makan di tempat sampai habis. Pas dia mau bayar, kan dipanggil tuh, bang, jadi berapa? Pas ya abang nengok, itu darah semua. Di situ bapaknya kabur, motornya ditinggal di pos kamling bang. Kenapa bisa heboh bang? Karena di situ dia teriak bang. Nah si Pak Samsul ini yang lagi ngeronda nyamperin, kenapa pak? Saya habis ditampakin ini tukang nasi goreng. Nasi goreng di mana pak? Itu di pos, tadi saya habis makan. Biasa aja pak, nggak ada apa-apa. Pas saya mau bayar, si abangnya berubah jadi mukanya darah semua. Saya kaget, saya langsung lari. Motor saya masih di pos, Pak. Singkat cerita, Pak Samsul sama si bapak ini ngambil motor tuh, Bang, buat nemenin si bapaknya. Pas di pos itu, nggak ada apa-apa, Bang. Nggak ada gerobak nasi goreng, nggak ada. Cuman pos, gelap, jalanan, sama motor bapaknya ketinggal di situ, kan. Kira Pak Samsul bilang, nggak ada apa-apa, Pak. Ini motor bapak doang ada di sini. Tadi bener ada di sini, tukang nasi goreng. Udah mungkin bapak kecapean, kata Pak Samsul gitu, kan. Udah bapak mau pulang kemana sekarang? Saya tinggal di kampung bawah pak, saya orang baru. Oh gitu, lain kali pak, kalau udah lewat jam 10 malam sampai subuh, jangan lewat sini, mendingan bapak mau lewat bawah. Nah singkat cerita, si bapaknya tuh cabut tuh bang. Si Pak Samsul ini masih di sini di pos nih bang, masih di pos. Dia sambil nyenter, dibilang, kok lu udah mati, udah nggak usah ngisengin orang, jangan kayak si cewek ini. Dia ngomong tuh di pos kayak gitu bang. Tiba-tiba bau bangke tuh bang, terus kayak bau anyir darah. Dan di belakangnya bang, itu ada suara kentingan nasi goreng bang. Pak Samsul nggak berani nengok ke belakang karena dia udah tahu. Dia nggak lari tapi jalan cepet bang, sambil ninggalin si pos kamling ini. Nah disitulah rame akhirnya bang, karena si Pak Samsul cerita-cerita kan. Karena kejadian itu mulai meresahkan warga. Akhirnya warga kan minta solusi nih bang, datanglah ke rumah Pak RT, minta solusi gimana nih pak, kita udah nggak tenang, sosok kuntilanak udah lama nggak hilang, ditambah sekarang tukang nasi goreng yang gentayangan, makin nggak tenang pak hidup kami di sini. Akhirnya warga tuh pada curhat semua di situ. Terus akhirnya Pak RT kasih solusi nih bang, gimana kita adain pengajian selama 40 hari ke depan. Kebetulan kan si Joko ini dari dia meninggal, karena nggak ada warga atau keluarganya dia, pas dia meninggal doang di ngajiin, sisanya nggak ada lagi kan. Kira dari situlah diadain bang pengajian 40 hari ke depan dari meninggal si Bang Joko. Nah selama pengajian itu diadainnya di masjid bang, sama warga sekitar. Jadi warga sekitar tuh pada patungan lah. Pas di 40 harinya itu bang, itu benar-benar udah nggak ada teror bang. Jadi selama 40 hari pengajian itu udah benar-benar nggak ada teror bang. Tiba-tiba kontrakannya yang tadinya rame bang, setelah dia meninggal tuh sepi bang. Bang Joko ini dia tinggal di kampung bawah tuh, tinggal di kontrakan bang. Nah semenjak kejadian teror itu akhirnya kontrakan itu kosong bang. Kebetulan kan gue anaknya penasaran nih bang, kepo kan. Gue habis main dari rumah teman gue di kampung bawah nih bang. Kebetulan gue lewatin kontrakan abang ini nih, Bang Joko ya kan. Kontrakan Bang Joko, gue iseng-iseng nih. Gue pulang itu malam bang, sekitar jam 11-an lah. Gue berhenti nih bang, ini kosan atau kontrakan yang tadinya rame kok jadi sepi, gelap ya kan. Cuman satu lampu doang
Yaitu di depan kamarnya Bang Joko, karena kan Bang Joko tuh rumah pertama ya dari kontrakan itu. Nyala itu doang, ke belakang-belakang tuh sepi, gelap. Gue kayak orang kehipnotis bang, gue bengong. Tiba-tiba ada yang keluar bang dari dalam. Pas gue lihat itu Bang Joko. Dia sambil manggil gue, sambil senyum. Ya gue kan kayak orang hipnotis bang ya. Jadi nggak sadar kalau dia tuh udah meninggal gitu. Gue lupa atau gimana. Gue nyautin, ya bang. Gue sambil senyum juga. Nggak lama kemudian dia kayak masuk ke dalam rumahnya lagi. Udah bang, nggak ada apa-apa. Sekitar 5 menitan gue kayak sadar itu. Astagfirullahaladzim, kan Bang Joko udah meninggal. Di situ gue kayak merinding gitu, langsung gue cabut tuh bang pulang ke rumah. Karena gue ngebut tuh naik sepeda. Nah gue naik sepeda tuh bang, nyampe di rumah nenek gue nyampein ke nenek gue nih. Kebetulan kan nenek gue belum tidur nih sama kakek gue. Nah si Bagas udah tidur di kamar, kakek sama nenek gue lagi nonton TV. Sebelum gue nanya, dia nanya duluan bang, dari mana aja? Main ke rumah sini, udah malam bukannya pulang. Ya, gue diomelin lah kan. Akhirnya gue bilang sama nenek gue, nek tadi kan Yoga pulang lewat rumah Bang Joko. Yoga sempat berhenti nek depan rumah Bang Joko. Yoga kayak kehipnotis nek, kayak sadar antara sadar nggak sadar lah. Yoga ngelihat ada orang keluar dari persis di kamar Bang Joko. Pas dia keluar ternyata Bang Joko sambil senyum. Dia juga manggil Yoga nih, kayak biasa dimanggil sambil senyum, tapi udah nggak kayak yang aku lihat atau warga-warga lihat. Serem, belum darah. Ini kayak pakaian putih, kayak bercahaya gitu nek, sambil senyum. Terus nenek gue bilang, iya itu dia mau bilang terima kasih ke warga sini, tapi melalui kamu. Soalnya kan kamu yang lebih dekat sama Bang Joko. Karena udah didoain selama 40 hari ke depan itu. Gue disuruh tidur sama nenek gue. Nah setelah itu aman tuh bang, nggak ada kejadian apa-apa lagi. Tapi si sosok kuntilanak ini masih tetap neror, bahkan sampai sekarang itu Posa masih ada bang. Nah yang dulunya kebun-kebun itu sekarang udah padat penduduk lah, udah nggak kayak dulu. Jadi nggak terlalu serem lah, orang udah berani lewat-lewatan. Segitu aja kali bang ya pengalaman di tahun 2016 pas gue tinggal di rumah nenek gue. Itu menurut gue pengalaman yang paling bersejarah sih, karena setiap orang meninggal tuh memang harus di ngajiin, karena biar dia juga tenang di sana. Bang Agoy, terima kasih banyak Bang Agoy sudah mau menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi ya Bang Agoy ya. Iya bang. Bang Agoy, saya mau nanya mengenai sosok perempuan yang masih bergentayangan sampai saat ini nih. Ini kenapa dia masih bergentayangan padahal jasadnya ini sudah ditemukan sama keluarganya nih Bang Agoy? Si sosok cewek ini atau kuntilanak ini, dia kayak penasaran itu bang, karena pas setelah si cewek ini ditemuin meninggal, si juragan yang guna-gunain dia itu kabur bang, atau cabut dari kampung situ. Akhirnya si cewek itu kayak nyari-nyari si juragannya itu bang, tapi ternyata si juragannya udah nggak tinggal di situ. Nah akhirnya si sosok cewek ini jadi neror warga situ lah, atau sering nampakin. Oh jadi juragan yang dicurigai mengguna-guna si wanita ini udah nggak tinggal di situ setelah sosok ini meninggal? Meninggal, begitu? bener bang. Ya, jadi pas si cewek ini meninggal, nggak lama kemudian si juragan ini pindah bang dari kampung itu. Ya asumsi gue mungkin kayak si sosok cewek ini yang meninggal itu kayak mau balas dendam atau menuntut apa ke si juragan ini bang. Tapi ternyata si juragan ini udah nggak tinggal di situ. Bang Agoy, setelah kejadian meninggalnya Bang Joko nih, Iya. gerobaknya ditaruh di mana nih Bang Joko nih? Apakah ditinggalkan begitu aja atau ditaruh di mana nih? Kalau yang gue lihat waktu itu bang ya, pas awal dia kejadian kecelakaan tuh gerobaknya ditaruh di samping kosannya bang atau kontrakannya. Kondisinya udah lumayan hancur sih bang. Jadi samping kosannya itu kayak sampingnya lah tembok gitu. Nah disitulah buat naro-naro barang-barang anak kosan gitu. Jadi ditumpuk di situ gerobaknya bang. Oke Bang Agoy, terima kasih banyak sekali lagi. Bang Agoy sudah mau mampir ke Telusur dan menceritakan kejadian yang pernah terjadi di tahun 2016. Dan buat teman-teman Telusur di rumah, terima kasih banyak juga yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Telusur karena masih banyak video-video horor yang wajib kalian tonton. Dan akhir kata, gue Junarya dan Bang Agoy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini
untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur.